Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan latar belakang dari permasalahan Smart Relation Spin, transformasi infrastruktur komunikasi dan distribusi logistik otomatis berbasis IoT di wilayah terisolasi. Latar belakangnya adalah Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di dunia. Karena berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dan jalur Ring of Fire. Dalam setiap kejadian bencana besar, permasalahan utama yang muncul bukan hanya kerusakan fisik, tapi juga terputusnya jaringan listrik, menara telekomunikasi, dan jalur transportasi yang menjadi lumpuh. Wilayah terdampak sering sekali mengalami isolasi total dari pusat koordinasi. Hal ini menyebabkan keterlambatan informasi, kesalahan pengambilan keputusan, dan serta distribusi bantuan yang tidak merata. Kondisi tersebut juga diperparah oleh minimnya sistem pemantauan real time yang mampu memberikan data akurat kepada pengambil kebijakan. Tanpa data yang valid dan terintegritas, mitigasi bencana cenderung bersifat reaktif dan tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan baru berupa infrastruktur ketahanan yang bersifat otonom, adaptif, dan mampu beroperasi secara mandiri dalam kondisi kritis ekstrim. Smart Relation Resilience Spin hadir sebagai konsep tulang punggung ketahanan nasional yang mengintegritaskan teknologi IoT berbasis LoRaWAN dengan sistem energi mandiri. Solusi ini dirancang untuk memastikan konektivitas distribusi logistik serta akses terhadap sumber distribusi logistik tetap berjalan secara berkelanjutan, bahkan di wilayah yang sepenuhnya terisolasi oleh bencana atau pasca bencana. Lalu eh, solusi terdahulu dan keterbatasannya. eh, Berbagai upaya mitigasi bencana yang telah diterapkan selama ini masih menghadapi keterbatasan mendasar infrastruktur, komunikasi, dan logistik konvensional yang bersifat yang statis, sehingga sangat rentan terhadap kerusakan fisik akibat gempa, banjir, maupun longsor. Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan listrik publik yang menjadi titik lemah utama menjadi pemadam masalah pasca bencana. Teknologi komunikasi seperti LoRa memang telah digunakan, namun jangkauannya masih terbatas secara lokal dan belum terintegrasi dengan sistem komunikasi global. Akibatnya, wilayah terpencil dan terisolasi tetap mengalami blind spot informasi. Pada saat yang sama, proses distribusi logistik masih dilakukan secara manual dan administratif. Ya, sehingga koordinasi antara lembaga menjadi lambat, tidak sinkron dan rawan tumpang tindih bantuan. Permasalahan lain yang tak kalah krusial adalah penyediaan air bersih dan sumber daya vital lainnya yang masih bersifat reaktif. Sistem yang umumnya berkapasitas kecil, tidak dilengkapi dengan monitoring yang kualitas air secara real time, serta belum mampu beroperasi secara otonom. Sistem IoT yang telah dikembangkan pun masih bergantung pada koneksi internet berbasis website yang justru sulit diakses oleh wilayah terkecil. Fragmentasi sistem inilah yang menyebabkan respon bencana berjalan secara parsial dan tidak terintegritas. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi holistik yang mampu menyatukan komunikasi, logistik, dan mampu memantau sumber daya dalam suatu ekosistem yang tangguh dan berkelanjutan. Di sini ada konvensional, infrastruktur terrealisasi rentan rusak bergantung pada listrik publik yang kontrolnya terbatas, sementara distribusi logistik manual menghambat koordinasi evaluasi. Lalu kita ke solusi Smart Relation Express Pain. Integritas.
LOT satelit otonom mengintegrasikan IoT dan satelit otonom guna menjamin komunikasi borderline serta pemantauan otonom sumber daya vital di bawah terisolasi. Eh, eh, Smart Resilience Spin dikembangkan sebagai ekosistem infrastruktur otonom yang diintegrasi teknologi dengan satelit orbit rendah. Integritas ini memungkinkan eh, terciptanya sistem komunikasi borderless yang tidak lagi bergantung pada infrastruktur terestrial konvensional, sehingga tetap dapat beroperasi meskipun jaringan darat mengalami kerusakan total. Melalui pemanfaatan sensor IoT berbasis energi mandiri, sistem ini mampu melakukan pemantauan sumber daya vital seperti kualitas air, kondisi lingkungan, dan status wilayah berdampak secara real time. Data yang dikumpulkan kemudian diproses secara cerdas untuk mendukung otomasi distribusi cerdas, otomatisasi distribusi logistik berbasis titik koordinat presisi. Dengan demikian, bantuan dapat dikirim secara tepat sasaran, cepat dan transparan. Lebih jauh, otomatisasi berbasis data ini mampu memangkas hambatan regulasi dan birokrasi yang selama ini menjadi kendala utama dalam manajemen krisis. Smart Relations Spin tidak hanya berfungsi sebagai solusi teknis, tapi juga sebagai instrumen transformasi tata kelola mitigasi bencana. Melalui pendekatan sistemik ini diharapkan pencipta berubah perubahan paradigma dari respon bencana yang reaktif menuju sistem ketahanan nasional yang proaktif, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, Smart Relation Spin dapat menjadi fondasi strategis dalam memperkuat ketahanan Indonesia menghadapi bencana di masa depan. Oke, selanjutnya di sini ada tujuannya. Yang pertama, meningkatkan kepedulian mahasiswa terhadap persoalan mitigasi bencana nasional melalui pendekatan iptek mutakhir. Yang kedua, menemukan konsep infrastruktur otonom yang mampu mengatasi isolasi wilayah pasca bencana secara sistematik dan berkelanjutan. Yang ketiga, konstruksi strategi integrasi IoT dan jaringan satelit dalam satu ekosistem ketahanan bencana guna menjamin kelancaran komunikasi dan logistik. Selanjutnya di sini ada manfaat. Manfaat yang pertama itu bagi masyarakat, yaitu terjaminnya akses komunikasi, air bersih, dan logistik dasar secara merata dan cepat saat berada di wilayah bencana yang terisolasi. Yang kedua, manfaat bagi pemerintah yaitu memberikan blueprint strategis dalam transformasi infrastruktur mitigasi bencana nasional yang mandiri dan adaptif terhadap tantangan geografis. Lalu yang ketiga, manfaatnya itu bagi iptek, mendorong, mengembangkan, dan mengimplementasi teknologi IoT serta komunikasi satelit otonom sebagai solusi nyata bagi permasalahan kemampuan kemanusiaan di masa depan. Lalu di sini ada latar belakang ketiadaan informasi memadai saat krisis memicu kepanikan massal serta trauma mendalam di tengah masyarakat. Kelumpuhan infrastruktur komunikasi konvensional dan sulitnya akses kebutuhan dasar memperparah isolasi wilayah pasca bencana. Diperlukan transformasi tata kelola distribusi logistik otomatis guna memangkas hambatan birokrasi yang menghambat penyelamatan kemanusiaan secara sistematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tera Azza Celesti dengan NIM 102012530025 dari kelas TI 4906. Saya akan melanjutkan untuk pembacaan slide selanjutnya, yaitu tawaran solusi Smart Resilience Spine. Smart Resilience Spine atau SRS adalah ekosistem infrastruktur otonom yang mengintegrasikan satelit orbit rendah dengan sensor IoT berbasis energi mandiri. Sistem ini menciptakan jalur komunikasi dan distribusi logistik tanpa ketergantungan infrastruktur terestrial. SRS menawarkan respon instan melalui edge computing guna menjamin
keberlanjutan sumber daya di wilayah terisolasi secara proaktif. Ada 3, yaitu komunikasi otonom tanpa batas, kedua, monitoring sumber daya cerdas, yang ketiga, tata kelola logistik otomatis. Slide selanjutnya yaitu pihak-pihak strategis, yaitu ada BMKG menyediakan data meteorologi real time sebagai pemicu utama ekosistem SRS. Yang kedua, ada BPBD, koordinator lapangan distribusi logistik dan pemvalidasi titik koordinat wilayah terdampak. Yang ketiga, ada SpaceX atau Starlink, penyedia konstelasi satelit orbit rendah untuk menjamin komunikasi otonom global. Yang keempat, ada Kemendikbud Ristek, yaitu sebagai pusat riset pengembangan algoritma, inovasi sensor, dan pengujian prototipe berkelanjutan. Yang kelima, ada Komdigi, yaitu sebagai regulator frekuensi nirkabel serta penjamin keamanan cyber jaringan darurat. Sekian dari saya. Halo teman-teman, bersama saya di sini Valerie Laura Bumi. Dan di sini kita akan melanjutkan presentasi, yaitu terdapat di slide, nanti akan saya tampilkan ya slide-nya di belakang. Terdapat di slide di ini, saya sambil lihat PPT-nya ya guys. Mana tadi? Oh ini. Itu tentang langkah-langkah di slide berapa ya? Saya belum baca ini, belum lihat, belum hitung. Langkah-langkah strategis dan lini masa realisasi. Nah, oke, di sini tuh SRS itu akan diteliti nih dari 2026. Tahap awal 2026 melakukan riset teknologi pembuatan alat gitu. Contohnya prototipe dan pemasangan stasiun satelit khusus. Kemudian eh akan diuji coba nih di tempat-tempat yang kayak, mohon maaf sebelumnya, seperti Sumatera yang terkena bencana kan. Karena emang tujuan SRS itu dibuat adalah itu gitu. Jadi akan diuji coba ke Sumatera atau tempat-tempat terpencil lainnya, 3T. Ekspansi Node 3T ini. Kemudian pada 2027 akan dilaksanakan yang namanya peluasan, di mana setelah sukses di Sumatera, sistem akan dipasang di wilayah-wilayah terpencil seperti 3T lainnya di seluruh Indonesia. Dan tahap akhirnya adalah integrasi secara nasional dan evaluasi untuk memastikan sistem bekerja dengan sempurna. Di sini kita ada bisa lihat di PPT-nya lini masa RS 2026 sampai 2027 ya. Jadi 2026 itu ada riset dan algoritma, kemudian uji prototipe seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian ada gateway, satelit, dan pilot Sumatera. Per 2027 belum ya. Ada regulasi sinkron, dan di sini pada 2027 setelah semuanya ini bekerja dengan baik, semuanya dirasa sudah oke, bisa untuk bekerja. Nah, baru 2027-nya dilakukan yang namanya peluasan dan akan dipasang ke daerah-daerah terpencil eh, di Indonesia gitu. Ekspansi node 3T, integrasi nasional dan evaluasi akhir. Nah, sini kita masuk kesimpulannya. Kesimpulannya adalah Smart Resilience Spine atau SRS itu tuh bagus dan berguna ya teman-teman. Maksudnya kayak buat tempat-tempat terpencil, dia memastikan untuk jaringan itu tetap ada gitu. Bisa menolong juga, menolong logistik buat yang daerah terkena bencana, itu dia bisa menolong ya teman-teman. Kemudian dia juga bisa gimana ya, menjaga jaringan tuh agar tetap lancar gitu. Jadi ketika ada bencana nih, dia akan langsung ngedeteksi, oh kayaknya ada bahaya nih, jadi dia langsung beroperasi tanpa dioperasikan secara manual gitu, karena dia otomatis ya teman-teman. Itulah mengapa SRS ini menurut saya bagus dan kita eh, angkat menjadi topik di proposal dan presentasi ini. Baik, sekian dari video saya dan teman-teman. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat salah penggunaan kata dan salah penjelasan atau kata-kata saya dan teman-teman saya yang menyinggung beberapa pihak tertentu. Terima kasih.